Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, saya akan mengupas data terkait dengan keketatan prodi SNBP di kampus yang paling banyak dicari oleh mahasiswa Indonesia, yaitu Universitas Indonesia tahun 2024. Siapa berani masuk I? Tentunya berbasis data. Di data kali ini saya akan menampilkan betapa prodi-prodi di UI itu sebenarnya ada prodi yang sangat longgar sekali untuk bisa ditembus karena memang peminatnya tidak banyak. Walaupun ada banyak prodi yang sangat sulit ditembus karena memang kuota dan peminatnya itu perbedaannya sangat mencolok. Nah, sebagai data awal untuk UI di tahun 2024 itu kalau kita flashback 3 tahun terakhir ya, pendaftar di UI untuk tahun 2021 itu 16.474 yang di jalur prestasi. Di tahun 2022 naik menjadi 18.550. Di tahun 2023 di SNBP tahun kemarin itu meningkat tajam 29.571. Dan kuota tahun ini 2024 itu 2.105. Sehingga kalau kita boleh perkirakan ya, kira-kira peluang pendaftar di tahun 2024 itu sekitar 30.000. Bayangkan hanya menyediakan kursi 2.000 tapi yang daftar peluangnya 30.000 sehingga 28.000 itu bakalan tidak lolos. Nah, ini empat modal yang harus dipastikan teman-teman memiliki kekuatan di empat ini sehingga peluang untuk bisa lolos dan bersaing ketat di SNBP 2024 itu masih tetap terbuka lebar. Kita juga nanti akan banyak diskusi ya di channel ini terkait dengan trik jitu untuk bisa lolos di SNBP tahun 2024 menggunakan berbagai macam pendekatan. Nah, data keketatan itu diperoleh dari daya tampung atau kuota dibagi jumlah peminat kalikan 100. Misalnya ada prodi FK, daya tampung 50, peminat 1.000, maka angka keketatan itu 5%. Yang perlu diperhatikan adalah semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Maka pastikan prodi teman-teman itu untuk meningkatkan peluang, maka pilihlah prodi dengan keketatan yang angkanya tinggi. Baik, kita akan buka ya di UI itu prodi-prodi apa saja yang paling ketat dan paling tidak ketat. Ini di layar pertama saya buka di prodi yang paling ketat di kelompok Saintek ya ada pendidikan dokter pasti dia, gizi, teknik biomedis, kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu komputer. Ini dengan peluang 2, 3 dan 4% saja. Sangat kecil sekali karena memang kuotanya UI tidak banyak ya. Kalaupun kuotanya besar ya kayak FKN tapi peminatnya sudah di atas 1.500 ya di angka 1,8 lebih. Di kelompok sosum itu ada kriminologi, ilmu HI, ilkom, sastra Inggris, dan bahasa Korea dengan angka ketatan 1, 2, 3%. Bayangkan peluangnya hanya 1%. Dari 100 hanya diambil satu. Karena memang kuotanya kecil ya, 12 kursi saja. Bahasa Korea ini hanya 11 kursi, tapi yang berminat banyak sekali. Di tabel kedua ada farmasi, sistem informasi, arsitektur interior, teknik komputer, dan aktuaria dengan angka peluang 4 dan 5%. Ini masih sangat ketat ya, masih sangat kecil peluangnya. Karena masih di bawah 10% dan rata-rata masih 4 dan 5%. Di kelompok sosial ada bisnis Islam, manajemen, ilmu psikologi, akuntansi, dan ekonomi Islam. Di angka 4 dan 5%. Ini bisnis Islam dan ekonomi Islam ini sangat kecil ya, 12 kursi saja yang tersedia, tapi yang mendaftar luar biasa banyaknya. Sehingga menyebabkan angka keketatannya itu di angka 4 dan 5%. Di wilayah berikutnya ada arsitektur, ilmu keperawatan, statistika, FKG, dan kesehatan lingkungan di angka 5 dan 6%. Masih sangat kecil ya peluangnya. Kemudian di kelompok sosum ada sastra Jepang, sastra Arab, ilmu perpustakaan, ilmu kesejahteraan sosial, dan ilmu hukum. Di angka 5, 6, dan 7%. Ilmu hukum ini paling banyak kursinya, 114. Tapi berbanding lurus dengan peminatnya juga luar biasa di angka 1.600 lebih ya sehingga menyebabkan angkanya itu masih di bawah 10 ya, di angka 7% saja. Berikutnya ada ilmu kesehatan masyarakat, teknik mesin, teknik metalurgi, teknik industri, dan geologi di angka 7,9%. Masih di bawah 10% itu artinya persaingan masih sangat tinggi ya. Di kelompok sosum berikutnya ada Ilpol, sosiologi, sastra Indonesia, ilmu ekonomi, dan antropologi sosial di angka 7 dan 8%. Ini juga masih sangat ketat ya, di bawah 10% masih.
Kelompok saintek berikutnya ada matematika, teknik elektro, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik sipil di angka 10 dan 11%. Kemudian ada ilmu administrasi fiskal, sastra Jerman, ilmu administrasi niaga, sastra Cina, dan ilmu filsafat di angka 9, 10, dan 11%. Ini sudah mulai merangkak di angka 10 persenan ya. Ini sudah mulai dibandingkan yang prodi tadi yang masih di bawah 10%. Kemudian ada teknik perkapalan, geofisika, geografi, kimia, teknologi bioproses di angka 13, 14, dan 15%. Kemudian di kelompok sosum ada ilmu administrasi negara, sastra Perancis, ilmu sejarah, sastra Belanda, dan arkeologi Indonesia di angka 12, 13, 14, dan 15%. Nah, ini sudah mulai sangat longgar ya dibandingkan yang prodi sebelumnya. Dua prodi terakhir di kelompok saintek itu ada biologi dan fisika ya di angka 15 dan 12. Paling mudah ditembus itu biologi dan fisika karena angka keketatannya paling tinggi dibandingkan yang prodi yang lain. Di kelompok sosum ada sastra Rusia dan sastra Jawa di angka 20 dan 25%. Ini seperlima dan seperempatnya. Di UI juga membuka untuk D4 ya atau setara dengan 4 tahun ya, setara dengan S1. Ada bisnis kreatif, manajemen bisnis pariwisata, produksi media, administrasi perpajakan, akuntansi. Di angka 9, 12, dan 13%. Ini D4 aja masih sangat ketat ya di angka sekian ini. Kemudian di prodi D3 ada fisioterapi, administrasi perkantoran, administrasi rumah sakit, penyiaran multimedia, dan manajemen eh, rekod dan arsip di angka 13, 14, 18, 20, dan 21%. Ini luar biasa ya, masih sangat kecil sekali peluangnya. Tapi ini di angka 20 dan 21% ini lumayan. Kemudian ada hubungan masyarakat, administrasi keuangan, terapi okupasi, periklanan kreatif, dan administrasi asuransi. Di angka 27, 31, dan 33 bahkan ini 55% ya, hampir separuhnya keterima. Oke. Ini di layar terakhir itu adalah prodi-prodi D3. Sama dengan layar sebelumnya ada D3 dan ada D4. Ini prodi-prodi yang disediakan memang khusus untuk teman-teman yang mungkin punya orientasi kerja lebih cepat ya. eh di layar-layar ini tentunya teman-teman bisa membandingkan ya kira-kira model yang saya miliki itu cocok untuk bersaing di prodi apa karena melihat persaingannya sangat tinggi ini teman-teman harus bisa benar-benar menimbang kira-kira peluang saya bisa lolos itu berapa persen dilihat dari model yang dimiliki dibandingkan dengan prodi yang dipilih. Di data ini tentunya teman-teman akan bisa mendapatkan alternatif-alternatif ya kira-kira kalau modalnya pas-pasan prodi apa yang paling tidak punya peluang tinggi untuk bisa diterima. Itulah nanti yang bisa dijadikan alternatif untuk dijadikan pilihan. Baik, mungkin sementara sampai di sini video yang saya kupas terkait dengan SNBP DUI. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.